Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Anak-anak, saat ini kita akan memasuki pelajaran 4, yaitu tema kasih sayang. Dengan subtemanya, kasih sayang Nabi Yakub alaihissalam. Setelah kita melihat video pembelajaran ini, yaitu kita 1. Mampu memahami kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam. 2. Menunjukkan perilaku kasih sayang. Setiap manusia harus saling menyayangi. Kasih sayang akan membuat hidup rukun dan damai. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi semua makhluk. Kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala tulus tanpa imbalan dari hambanya. Seharusnya manusia juga memiliki kasih sayang terhadap sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membeda-bedakan hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi hamba-hambanya dengan adil. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan melihat sedikit atau sekilas mengenai kasih sayang Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam merupakan nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertugas untuk mengajak umatnya untuk tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajak umatnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yakub alaihissalam adalah nabi yang sangat sayang kepada umatnya. Nah, Nabi Yakub alaihissalam adalah putra dari Nabi Ishak alaihissalam dan istrinya Rifqah binti Azar. Nabi Yakub alaihissalam itu memiliki saudara kembar yang bernama Ishak. Nah, akan tetapi keduanya ini tidak pernah hidup rukun, anak-anak. Tidak ada kasih sayang di antaranya. Ishak selalu iri hati terhadap Nabi Yakub alaihissalam karena Ishak merasa bahwa Nabi Yakub alaihissalam lebih dimanja dan disayang. Ishak selalu menganggap Yakub alaihissalam sebagai musuhnya. Makin hari hubungan mereka itu makin renggang. Ya. Yakub alaihissalam mengadukan hal tersebut kepada ayahnya, Nabi Ishak, kemudian menyuruh Nabi Yakub alaihissalam untuk berhijrah. Nabi Ishak berpesan kepada Nabi Yakub untuk meneruskan dakwahnya dan kakeknya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Yakub alaihissalam menuruti semua nasihat ayahnya karena semata-mata demi kebaikan. Dan kemudian Nabi Yakub alaihissalam berkemas dan berangkat ke tempat yang disarankan oleh ayahnya. Kemudian tak lupa Nabi Yakub alaihissalam meminta doa restu ayah dan ibunya. Nabi Yakub alaihissalam pergi ke Padang Aram di daerah Irak. Kemudian Nabi Ishak berpesan kepada Nabi Yakub untuk Laban, itu agar mereka berdua bisa bisanan atau bisa menikahkan salah satu putrinya kepada Nabi Yakub alaihi salam. Kemudian setelah sampai di Irak, Nabi Yakub alaihissalam tinggal di rumah Laban bin Badu'il.
Laban menganggap Nabi Yakub alaihissalam seperti anak kandungnya sendiri. Kemudian Laban menikahkan Nabi Yakub alaihissalam dengan seorang putrinya dengan syarat Nabi Yakub harus bekerja dengan Laban selama 7 tahun. Kemudian Nabi Yakub alaihissalam setuju dengan syarat yang diajukan Laban. Nabi Yakub alaihissalam kemudian mengurusi peternakan di kota Paddan Aram selama 7 tahun. Kemudian Nabi Yakub alaihissalam telah bekerja selama 7 tahun dan akhirnya Laban menyerahkan Laia agar dinikahi Nabi Yakub alaihissalam. Tetapi sebenarnya Nabi Yakub alaihissalam lebih menginginkan Rohil, adiknya Laia, karena Rohil lah yang dilihat pertama kali ketika Nabi Yakub alaihissalam datang ke kota Paddan Aram. Keinginan itu ditolak oleh Laban karena harus mengikuti adat. Seorang kakak harus dinikahkan dahulu daripada adiknya. Laban meminta agar Yakub alaihissalam menerima Laia. Nah, tetapi jika Yakub alaihissalam ingin menikahi Rohil, maka ia harus bekerja lagi di peternakan Laban selama 7 tahun seperti sebelumnya. Nah, kemudian setelah Nabi Yakub alaihissalam bekerja kembali selama 7 tahun seperti yang sebelumnya, maka akhirnya Nabi Yakub alaihissalam bisa menikahi adiknya Laia, yaitu adalah Rohil. Nah, anak-anak, ini sekilas mengenai kisah Nabi Yakub alaihissalam. Dari kisah ini dapat kita ambil teladan dari Nabi Yakub alaihissalam. Yang pertama adalah Nabi Yakub alaihissalam sangat menyayangi umatnya. Dan yang kedua, Nabi Yakub adalah nabi yang rela berkorban untuk keluarganya demi kebaikan. Kemudian Nabi Yakub adalah nabi yang sangat pemberani, yang menaati semua nasihat orang tuanya karena semata-mata untuk kebaikan. Nah, setelah kita mengetahui kisah Nabi Yakub alaihissalam, maka selanjutnya anak-anak mengerjakan tugas mandiri. Jangan lupa siapkan kertasnya, tulis nama, kelas, dan nomor absen. Ya, kita langsung menuju ke soal yang pertama. Apa yang membuat Esau iri kepada Yakub? 2. Apa tugas Nabi Yakub alaihissalam? 3. Mengapa Nabi Yakub alaihissalam diperintahkan untuk hijrah ke Irak? 4. Apakah pesan ayah Nabi Yakub alaihissalam untuk Laban? 5. Apa perintah Nabi Ishak alaihissalam kepada Nabi Yakub alaihissalam? Nah, silahkan dikerjakan dengan baik. Demikian video pembelajaran pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan nantikan video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.